Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan kitab Roma. Jadi kisah para rasul sudah selesai. Kita sekarang sampai dengan surat dari Paulus kepada umat di Roma. Roma bab 1 dengan judul perikop Salam dari Paulus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Jadi setelah Paulus akhirnya menetap di Roma dan ditahan, Paulus banyak sekali menulis suratnya kepada jemaat-jemaat, kepada umat-umat, kepada lingkungan kelompok yang sudah dahulu dikunjunginya, yang sudah dahulu pernah diwartakan sabda tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Paulus menulis surat kepada umat-umatnya, itu tujuannya supaya menguatkan, juga mengecek bagaimana kabarnya. Apakah mereka tetap tumbuh dalam pengajaran dalam Yesus, ataukah mereka kembali ke ajaran yang lama. Jadi apakah mereka meninggalkan Yesus atau mereka dengan tekun memupuk, merawat iman, tumbuh menjadi besar. Di sini Paulus menulis surat kepada umat di Roma. Jadi Paulus itu tahanan rumah sampai akhirnya nanti suatu saat Paulus akan dihukum, yang menurut sejarah dihukum, dipenggal kepalanya, dihukum mati karena kaisar waktu itu, kaisar siapa ya yang tidak friendly itu, menghukum mati. Tapi kemudian nanti Roma atau kaisar selanjutnya itu sangat menerima Kristen menjadi agama resmi dari kekaisaran Romawi, dan tumbuh dan berkembang di Roma, di Italia sekarang ini ya. Makanya Italia itu menjadi pusat tempat juga dari ajaran Roma, makanya disebut ajaran Katolik Roma. Ada di situ ada Vatikan, kota kecil, tempat di mana Kristen Katolik itu punya tempat untuk paus, pemimpin tertinggi. Dan paus dikatakan adalah penerus dari Petrus yang adalah disebut sebagai gembala yang pertama, penerus Yesus, sebagai paus yang pertama, Petrus. Dan makam Petrus itu ada di bawah Basilika dari Santo Petrus di Vatikan. Itulah, Paulus juga berada di Roma, dan Petrus juga nanti akan dimakamkan di Basilika Santo Petrus.
Paulus ini menulis surat dan terus juga bekerja menyembuhkan orang yang datang kepadanya untuk disembuhkan. Banyakkan orang sakit. Dengan kuasa Tuhan Yesus, orang-orang yang datang itu disembuhkan saat itu juga. Kamu juga termasuk di antara mereka. Sebab apa? Sebab dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Jadi disebut Rasul Paulus, untuk menuntun semua bangsa termasuk Indonesia, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Kamu juga termasuk, ya, kita ini. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kita ini yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah dilahirkan kembali. Tugas kita sekarang adalah meneruskan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal. Jadi mengikut Kristus juga tetap harus jaga jiwa, jaga iman, supaya kita tidak terombang-ambing oleh kekhawatiran dunia ini, ajaran-ajaran dunia ini yang banyak sekali dengan tipu daya, ya. Seolah-olah baik tapi ternyata tidak baik. Dari hasilnya lah kita bisa mengecek apakah suatu ajaran itu baik. Ajaran Yesus sudah baik, untuk itu kita harus jaga, sebab kita adalah termasuk di antara mereka yang percaya, kita yang telah dipanggil menjadi milik Tuhan Yesus. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita menyertai kamu, dan juga dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.